Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Ririn Swasri Sapari dengan NPM 240135002 dan rekan saya Wildan Nispiani dengan NPM 240134002. Kami akan menyampaikan materi siapa pelaku kecurangan dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. Kecurangan akuntansi sendiri dapat diartikan dengan tindakan manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam akuntansi forensik, investigasi dilakukan untuk mengungkap siapa pelaku dan bagaimana modus operasi kecurangan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kecurangan. Jenis-jenis kecurangan yang pertama yaitu fraudulent financial, yaitu manipulasi laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada corruption, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang terakhir ada asset misappropriation, yaitu pencurian aset perusahaan. Selanjutnya ada jenis pelaku kecurangan. Untuk jenis pelaku kecurangan yaitu ada dua sisi. Yang pertama dari pelaku internal dan yang pelaku eksternal. Untuk pelaku internal sendiri yang pertama melibatkan manajemen dan eksekutif. Manajemen dan eksekutif seperti CEO atau eksekutif lain yang sering melakukan manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara fiktif. Selanjutnya ada karyawan keuangan dan akuntansi. Staf keuangan yang memiliki akses ke laporan keuangan atau kas dapat melakukan penggelapan, pemalsuan faktur, dan transaksi fiktif seperti pembayaran gaji ke karyawan fiktif. Selanjutnya ada auditor internal. Auditor internal yang terlibat dalam menutupi kesalahan atau bekerja sama dengan manajemen untuk memanipulasi laporan, seperti tidak melaporkan penyimpangan keuangan dalam audit internal. Selanjutnya pelaku kecurangan dari sisi eksternal. Yang pertama sering melibatkan vendor atau pemasok. Pihak ketiga yang bersekongkol dengan karyawan perusahaan untuk menaikkan harga, membuat faktur palsu atau memberikan suap, seperti pengadaan barang dengan harga markup yang tidak wajar. Selanjutnya ada auditor eksternal. Auditor independen yang gagal mendeteksi atau sengaja menutupi kecurangan karena adanya konflik kepentingan, seperti Arthur Andersen dalam skandal Enron. Selanjutnya ada pemegang saham dan atau investor. Pemegang saham besar yang menekan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan agar meningkatkan harga saham. Untuk contohnya seperti memanipulasi keuntungan untuk menarik investor. Lalu pelaku eksternal yang terakhir yaitu regulator atau pejabat pemerintahan. Pejabat yang seharusnya mengawasi justru terlibat dalam menutupi atau melindungi kecurangan karena adanya suap seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengawasan keuangan. Selanjutnya ada segitiga kecurangan. Segitiga kecurangan yang pertama yaitu pressure atau tekanan, merupakan situasi di mana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan. Pengaruh desakan dalam pikiran dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral. Yang kedua yaitu opportunity atau peluang, merupakan situasi di mana seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain. Yang ketiga dalam segitiga kecurangan yaitu ada rationalization atau rasionalisasi.
yang merupakan kondisi di mana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya, namun alasannya tersebut tidak tepat. Elemen tekanan. Untuk elemen tekanan yang pertama yaitu tekanan keuangan. Tekanan keuangan umumnya terkait dengan kecurangan yang menguntungkan pelaku secara langsung, seperti sifat serakah, gaya hidup, utang, kredit, kerugian keuangan secara pribadi, kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Yang kedua, tekanan untuk melakukan perbuatan jahat. Permasalahan yang terkait erat dengan tekanan keuangan adalah motivasi yang timbul oleh adanya tekanan untuk melakukan perbuatan jahat seperti judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan lain-lain. Yang ketiga, tekanan terkait pekerjaan. Tekanan keuangan dan tekanan untuk melakukan perbuatan jahat memotivasi sebagian besar tindakan kecurangan. Beberapa orang melakukan kecurangan bahkan terhadap atasan mereka sendiri atau orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu sedikitnya pengakuan terhadap kinerja. Yang kedua, adanya perasaan tidak puas terhadap pekerjaan. Yang ketiga, ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Yang keempat, keinginan mendapatkan promosi. Lalu yang terakhir, upah yang tidak sesuai. Untuk elemen tekanan yang keempat, yaitu ada tekanan lainnya. Kecurangan dimotivasi oleh tekanan lainnya, seperti suami atau istri yang bersikukuh pada gaya hidup yang berlebihan atau tantangan untuk menerobos sistem. Memiliki kebutuhan keuangan tertentu, kita membuat investasi bodoh atau bersifat spekulatif. Kita dihadapkan pada kebiasaan tertentu yang bahkan membuat kita ketagihan dan lain-lain. Seringkali kita memiliki kesulitan untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wildan Nisfiani. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya itu ada elemen kesempatan. Kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kecurangan, menyembunyikan, atau untuk menghindari adanya sanksi yang tegas. Faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan ini, yang pertama itu kurangnya pengendalian untuk mendeteksi dan atau mencegah kecurangan, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan melakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku kecurangan, kurangnya akses terhadap informasi, adanya pengabaian atau sikap apatis dan tidak adanya kapasitas yang sesuai, serta kurangnya upaya untuk melakukan jejak audit. Yang terakhir itu ada elemen rasionalisasi, di mana rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. Rasionalisasi ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitas yang mengandung kecurangan atau fraud. Pikiran rasionalisasi yang sering terjadi ketika seseorang itu melakukan fraud, di antaranya itu biasanya mereka berpikir bahwa aset itu sebenarnya milik saya. Terus ada juga yang berpikir bahwa saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Tidak ada pihak yang dirugikan. Terus selanjutnya itu biasanya seseorang berpikir bahwa ini tuh dilakukan untuk sesuatu yang sangat mendesak. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai. Selanjutnya saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya. Hal-hal yang biasanya dianggap sepele atau sederhana ini tuh biasanya dapat menimbulkan tindakan kecurangan. Adapun langkah-langkah yang biasanya itu dilakukan dalam proses investigasi. Yang pertama itu proses perencanaan atau langkah perencanaan.
di mana di langkah perencanaan ini tuh menentukan tujuan investigasi, lingkup pekerjaan, dan sumber daya yang diperlukan. Setelah langkah perencanaan itu selesai, langkah selanjutnya itu adalah adanya pengumpulan data. Mengumpulkan data keuangan dan non-keuangan yang relevan, seperti dokumen, wawancara, dan bukti fisik. Langkah selanjutnya itu ada analisis data. Menganalisis data untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa, anomali, atau ketidaksesuaian. Setelah proses analisis data, langkah selanjutnya itu adalah adanya pengujian. Melakukan pengujian lebih lanjut untuk memverifikasi temuan awal. Dan langkah yang terakhir itu adalah pelaporan. Menyusun laporan yang detail mengenai hasil investigasi, termasuk temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Adapun langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mencegah adanya kejadian kecurangan. Yang pertama itu penerapan sistem pengendalian internal. Perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk meminimalkan risiko kecurangan. Penerapan atau penyusunan kode etik yang jelas dan memastikan bahwa semua karyawan itu dapat memahaminya. Perusahaan itu harus melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap risiko kecurangan. Penerapan atau adanya hotline pelaporan di dalam perusahaan, menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi karyawan untuk melaporkan dugaan kecurangan. Sebagai contoh, penerapan whistleblowing system di dalam perusahaan untuk pegawai yang ada di internal perusahaan. Yang terakhir itu melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kesimpulannya, akuntansi forensik itu merupakan alat yang sangat penting dalam melindungi aset perusahaan dan menjaga integritas laporan keuangan. Dengan memahami konsep dasar akuntansi forensik dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, perusahaan itu dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Akuntansi perusahaan itu memungkinkan perusahaan untuk dapat mendeteksi secara dini kecurangan sebelum kerugian menjadi terlalu besar di dalam suatu perusahaan itu. Dengan memahami modus operasi pelaku kecurangan, perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sangat efektif. Dengan deteksi dini juga, jika terjadi kecurangan, perusahaan itu dapat segera membantu untuk memulihkan aset perusahaan yang hilang. Dengan pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku kecurangan, dapat melindungi reputasi suatu perusahaan. Sekian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.